Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan. Apa saja keunggulan pesantren di atas sekolah umum? Pada saat ini saya hanya ingin menyebutkan 5 poin. 5 hal ini sangat penting menjadi keunggulan pesantren dibanding sekolah umum. Namun sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa pesantren itu bukan sekedar sekolah berasrama. Sekolah berasrama artinya sekolahnya SMA cuma diasramakan. Sekolahnya SMP hanya bedanya dia diasramakan. Itu namanya sekolah berasrama atau disebut boarding school. Pesantren sesungguhnya berbeda dengan boarding school. Karena apa? Pesantren itu sesungguhnya adalah satu kesatuan sistem. Dia semacam mall pendidikan. Sekolah formalnya ada. Kajian-kajian ba'dal maghrib ada. Selama 24 jam itu kegiatan adalah satu kesatuan dalam kurikulum yang sama. Tidak terpisah-pisah. Jadi meskipun tempat kegiatannya berbeda-beda, ada yang klasikal di dalam kelas, ada yang di masjid, ada yang di lapangan bermain. Semuanya adalah by design. Bukan serta-merta dan dibebaskan begitu saja. Setelah sekolah, kemudian anak pulang ke asrama, bebas. Tidak seperti itu. Inilah pesantren. Maka pesantren sesungguhnya memiliki cakupan yang jauh lebih luas. Lebih komprehensif. Itu keunggulan pertama. Lebih komprehensif, lebih luas, lebih mencakup banyak kebutuhan. Pesantren menyelenggarakan pendidikan itu dengan 3 model sekaligus. Pendidikan formalnya ada, informalnya ada, dan non-formalnya ada. Semuanya ada. Kemudian, yang dicakup oleh kurikulumnya tidak hanya pelajaran umum. Matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, bahasa Indonesia. Itu ada semuanya di dalam pesantren. Jangan dikira kalau di pesantren berarti tidak ada matematik, tidak ada bahasa Inggris, tidak ada tidak ada yang dipelajari di sekolah umum dikiranya tidak ada. Ada. Itu lengkap. Apalagi pesantren kita Al-Ma'had itu terakreditasi sekolahnya di Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Kita sudah dapat akreditasi A, bahkan 2 kali terakreditasi A. Alhamdulillah. Itu sekolah formalnya. Ada bahasa Inggris, ada matematik, ada IPA, ada IPS, ada bahasa Indonesia, ada sejarah, ada. Keluar dari kelas, ada masjid, ada asrama. Di kelas juga selama sepekan, tidak semuanya pelajaran umum. Ada ulumul Quran, ada tajwid, ada tafsir, ada akidah, tauhid, ada fikih, usul fikih, qawaid fiqhiyah, ada hadis, ada mustalahil hadis, dan sebagainya. Lengkap, pepet, komplit. Memenuhi kebutuhan akhirat dan kebutuhan dunia. Selain itu ada skill-skill yang diajarkan di ruang-ruang kursus.
Kalau di sekolah umum, mungkin dia belajar dari pagi sampai jam 12, sampai jam 2 siang paling maksimal. Kemudian ingin dapat ilmu lain, ya kursus di luar. Bahasa Inggris, IT, komputer, dan sebagainya. Kursus lagi. Nanti pengen belajar bersama gurunya, ya les, pengayaan, bayar lagi. Lebih komprehensif di pesantren. Berbagai keilmuan diajarkan. Yang kedua, keunggulan pesantren di atas sekolah umum adalah lebih mendewasakan. Bapak Ibu sekalian, calon orang tua santri, calon orang tua murid. Kalau kita sekarang sudah umur 40 tahun atau 50 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kalau kita masih diberikan umur, kekuatan fisik kita, kesadaran kita, kemampuan kita untuk bertahan hidup, ini semakin melemah. Dan pada saat kita semakin melemah, kita membutuhkan anak-anak yang sudah dewasa, di mana kedewasaan mereka ditunjukkan dengan responsibility, dengan tanggung jawab. Bertanggung jawab bahwa dia dulu telah dipesantrenkan, bertanggung jawab bahwa dulu dia telah diberi makan, telah diasuh, telah dididik, disekolahkan. Sekarang saatnya mereka sudah dewasa, merekalah yang mengemban amanah, merawat, memelihara kita sudah tua. Lalu kalau anak sampai SMA, sampai perguruan tinggi, sampai sudah S1, S2, masih belum dewasa juga. Apalagi masalah ekonomi. Ini kan sangat melelahkan. Masukkan ke dalam pesantren, anak kita akan jauh lebih dewasa. Karena apa? Pendidikan utama di dalam pesantren adalah kemandirian, ketahanan hidup, tidak cengeng. Tapi kalau di rumah, bisa saja anak itu kesulitan apapun, mak. Ada masalah sedikit saja, pa. Beda pendapat dengan temannya saja, pa, ma. Sampai hanya untuk mencuci kaos kaki saja, mbok, perlu pembantu. Kemandirian, ketahanan, kedewasaan, ini akan lebih cepat dimiliki oleh anak yang di pesantren. Yang ketiga adalah hasilnya lebih berkarakter, lebih tercetak. Kita lihat anak pesantren itu, kalau dia mempelajari Al-Quran, lebih nampak hasilnya daripada sekedar ikut ngaji-ngaji biasa di sekolah umum. Begitu juga karakter akhlak, kebiasaan tampil di depan umum dengan kemampuan berpidato, public speaking. Kita bayangkan di Al-Ma'had ini, santri-santri kelas 9 sudah mampu mengimami sholat berjamaah, sholat tarawih, bahkan yang bacaannya panjang-panjang sampai 1 juz dalam semalam. Berkhutbah Jumu'ah, bahkan khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Santri. Tidak harus sampai S1 dulu. Lebih nampak hasilnya, lebih tercetak karakternya. Kemudian yang keempat, lebih futuristik. Jangkauan pendidikan pesantren itu lebih futuristik, lebih ke masa depan. Tidak hanya bercerita tentang masa lalu. Dulu nenek moyang kita, dulu profesor ini, dulu Einstein, dulu ini, dulu itu. Semua yang dipelajari itu sesungguhnya apa yang pernah ditemukan oleh orang lama.
Tapi yang dipelajari di pesantren jauh lebih futuristik. Bagaimana surga nanti? Seperti apa neraka itu? Bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati? Itu semua futuristik. Lebih maju, lebih advance. Yang terakhir, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa pesantren itu lebih unggul daripada sekolah umum karena sesungguhnya dia jatuhnya biayanya lebih murah. Lebih murah. Mungkin Anda kaget mendengar berita ini. Dari mana ceritanya Pak Ustadz bisa lebih murah? Lebih murah, benar. Tapi kita harus koreksi dulu cara berpikir kita tentang biaya. Biaya itu selama ini kita menyekolahkan di sekolah umum. Tanpa terasa kita kan sebenarnya memberi uang tiap pagi, nih nak untuk jajan. Ini nak untuk naik Grab, naik Gojek, naik angkot. Namun sepertinya anggaran ini tidak pernah diperhitungkan. Yang kalau seandainya dikumpulkan dalam sebulan, bisa jadi untuk ngojek saja, ngojek sebulan anak tuh pulang pergi dari rumah ke rumah, mungkin sudah lebih daripada biaya yang harus dikeluarkan ketika anak itu di pesantren. Anak di pesantren diasramakan, memang bayar uang makan, uang asrama, uang kegiatan. Tetapi dia tidak perlu transportasi sana kemari. Dan kita tahu resikonya ketika anak itu ngojek, ketika anak itu naik angkot, ya masuk angin lah, ya berdebu lah, ya terkena panas lah, terkena hujan lah. Dan itu resiko kesehatannya lebih rentan, lebih beresiko. Dan ketika anak sakit, masuk ke rumah sakit, biayanya bukan main. Anak pesantren, ya paling pusing kepalanya, ya sakit perut, diare, gatal-gatal mungkin. Hal yang biasa. 1 hari 2 hari sembuh, main lagi, belajar lagi seperti biasa. Dilihat dari sisi ini saja, sesungguhnya memesantrenkan anak berarti mengefisiensi biaya. Apalagi kalau dilihat dari sisi apa yang mereka dapat. Kalau kita bayar 1 juta, kita dapat barang ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapatnya banyak. Dengan kita bayar cuma 100.000, cuma dapat 1 barang. Kelihatan dari situ saja sudah jelas kita sebenarnya telah membayar mahal dengan 100.000 untuk 1 barang. Sementara kita dapat ini, dapat banyak. Hanya selisih sekian. Berarti jatuhnya sesungguhnya jauh lebih murah. Apalagi kalau di pesantren kita ini di Al-Ma'had, ada satu kemurahan yang diberikan oleh yayasan. Siapa yang berkomitmen untuk sekolah di Al-Ma'had, masuk dari SMP kelas 7, berlanjut sampai SMA selesai, maka bayar uang pangkal hanya sekali. Ketika masuk SMP saja. Begitu dia naik ke SMA, Anda tidak perlu menyiapkan uang pangkal yang begitu besar. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita hidayatut taufiq untuk bisa memesantrenkan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.